Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam semangat. Kita akan memasuki materi yang berikutnya, yaitu tentang fungsi naik, fungsi turun, dan nilai stasioner pada pelajaran Matematika Wajib kelas 11. Tetap di Heri Novice Channel. Siapkan catatannya dan kita belajar bersama ya. Suatu fungsi f(x) dikatakan naik jika f aksen x-nya lebih dari 0. Sedangkan fungsi f(x) itu dikatakan turun jika turunannya kurang dari 0. Dan fungsi itu dikatakan tidak naik atau tidak turun, istilahnya adalah stasioner jika f aksen x sama dengan 0. Contoh yang pertama, tentukan interval di mana fungsi y sama dengan 1/3 x pangkat 3 min 5 per 2x kuadrat min 6x plus 8 dia naik. Suatu fungsi itu dikatakan naik jika turunannya sama dengan 0, sehingga diperoleh turunannya adalah y aksen atau f aksen x adalah x kuadrat min 5x min 6. Untuk fungsi itu naik kan berarti turunannya lebih dari 0, jadi y aksen lebih dari 0. Untuk mencarinya masih ingat pertidaksamaan kuadrat ya, kita sama dengankan 0, kita faktorkan menjadi x min 6 kali x plus 1 sehingga diperoleh x sama dengan 6 atau x sama dengan 1. Setelah ketemu x sama dengan 6 atau x sama dengan 1, kita buat garis bilangan di mana sebelah kiri adalah angka yang paling kecil atau ya angka yang lebih kecil min 1. Sedangkan di sebelah kanannya ada angka yang besar yaitu 6. Kita cari titik yang terletak antara min 1 dengan 6. Kita ambil misalnya titik 0 untuk menguji tanda dari fungsi y. Sehingga f0 itu kita masukkan ke y aksen, jangan ke y. Y aksen x kuadrat min 5x min 6, kita masukkan 0 kuadrat kurangi 5 kali 0 kurangi 6, sehingga dia diperoleh negatif. Karena negatif, dia bukan terletak antara min 1 dengan 6, tetapi di sisi yang lain, yaitu di sebelah kiri dan sebelah kanan. Sehingga interval di mana f fungsi itu naik adalah himpunan x kurang dari min 1 karena dia ke kiri, atau x lebih dari 6 karena dia ke kanan, untuk x anggota bilangan real. Contoh yang kedua adalah tentukan interval di mana fungsi y sama dengan 2x pangkat 3 kali 5 min x turun. Kita ingat bahwa fungsi f(x) itu dikatakan turun jika turunannya kurang dari 0, sehingga kita sederhanakan dulu dari soalnya. Diperoleh y sama dengan 10x pangkat 3 min 2x pangkat 4. Y aksennya adalah 30x kuadrat min 8x pangkat 3. Kita kurangkan 0 sesuai dengan syaratnya f aksen x kurang dari 0. Kita faktorkan diperoleh 2x kuadrat kali 15 kurangi 4x sama dengan 0. Sehingga x-nya 0 atau x sama dengan 15/4. Kita buat garis bilangan di mana sebelah kiri adalah angka yang kecil yaitu 0, sebelah kanan adalah angka yang besar 15/4. Kita ambil titik antara 0 sampai 15/4 untuk menguji tandanya. Kita ambil 1 ya, karena tidak mungkin 0 karena 0 ada di batasnya. F aksen 1 sehingga 30x kuadrat min 8x pangkat 3, kita masukkan x-nya 1 sehingga 30 kurangi 8 itu 22 positif. Karena yang diambil adalah fungsi turun kurang dari 0 atau negatif, berarti yang tengah itu bukan intervalnya, tapi letaknya di kanan dan kirinya. Sehingga interval di mana f(x) turun adalah himpunan x sedemikian hingga x kurang dari 0. Kenapa kurang dari? Karena dia ke kiri. Kemudian atau x lebih dari 15/4 karena 15/4 ke kanan, dia letaknya hijau ya, untuk x anggota bilangan real. Untuk memudahkan pemahaman, silahkan mohon maaf, kita menuju contoh yang ketiga.
Tentukan nilai stasioner dan jenisnya jika diketahui fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 27x plus 12. Langkahnya sama dengan fungsi naik dan fungsi turun, kita turunkan. Syarat fungsi f(x) itu dikatakan stasioner jika turunannya sama dengan 0, sehingga f aksen x-nya adalah 3x kuadrat min 18x plus 27. Kita bagi dengan 3 sehingga diperoleh x kuadrat min 6x plus 9 sama dengan 0. Kita faktorkan. Diperoleh x min 3 kuadrat atau x min 3 kali x min 3 sehingga diperoleh satu titik saja, yaitu x sama dengan 3. Karena di sini sama dengan 0, kita tidak perlu menguji tandanya ya. Kita cukup memasukkan titik stasioner ini ke dalam fungsi atau ke dalam f(x)-nya, ke dalam soalnya, sehingga diperoleh f3 sama dengan 3 pangkat 3 kurangi 9 kali 3 pangkat 2 plus 27 kali 3 plus 12. Kita peroleh f3 adalah 39. Nah, inilah namanya nilai stasioner, jadi nilai fungsinya bukan x-nya. Kemudian untuk mengetahui jenisnya, kita gunakan turunan kedua dari fungsi itu. Diperoleh f double aksen x sama dengan 6x kurangi 18. Kita masukkan titik stasionernya 3 sehingga f double aksen 3 yaitu 6 kali 3 kurangi 18, diperoleh dia nilainya 0 karena 18 kurangi 18. Sehingga dari kriteria, jika turunan keduanya kurang dari 0, dia namanya titik balik maksimum. Jika turunan keduanya lebih dari 0, dia namanya titik balik minimum. Jika turunan keduanya sama dengan 0, dia namanya titik belok. Jadi di contoh 3 ini jenisnya titik stasioner x sama dengan 3, dia namanya adalah titik belok karena sama dengan 0. Untuk memudahkan pemahaman, silahkan dikerjakan dari soal latihan 1. Diketahui fungsi y, tentukan dy per dx atau y aksen, dan juga buktikan bahwa y itu tidak pernah turun atau selalu naik untuk semua nilai x-nya. Sedangkan latihan yang kedua, diketahui kurva y, kemudian kita tentukan turunannya dan kita cari interval untuk fungsi turun dari kurva tersebut. Kemudian diketahui garis y plus 2x sama dengan k, di mana k itu konstan. Tunjukkan bahwa jika k sama dengan 6 itu, tentukan titik potong antara garis dengan kurva tersebut. Kemudian tentukan nilai k jika terdapat garis itu adalah garis normal dari kurva y. Silahkan dikerjakan ya untuk pemahaman diri. Kita memasuki materi yang selanjutnya, yaitu kita akan mencari nilai maksimum, nilai minimum dalam interval tertutup. Jadi misalnya di contoh 4, tentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi f(x) sama dengan 9x min 6x kuadrat plus x pangkat 3 pada interval x sedemikian hingga min 1 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 3 x anggota bilangan real. Untuk mencari nilai maksimum dan minimum, kita akan mencari stasionernya dulu ya, titik stasioner dengan cara kita turunkan. Diperoleh 9 min 12x plus 3x kuadrat. Kita bagi dengan 3, diperoleh 3 kurangi 4x plus x kuadrat. Kita sama dengankan 0 karena kita yang akan mencari adalah stasionernya, sehingga 3 min 4x min x kuadrat sama dengan 0. Kita faktorkan, kita peroleh x sama dengan 3 atau x sama dengan 1. Nah, titik stasioner ini kita masukkan ke dalam soal. X sama dengan 3, kita peroleh F3, bukan turunannya ya, diperoleh
9 kali 3 min 6 kali 3 kuadrat plus 3 pangkat 3 diperoleh 0. Kita masukkan stasioner yang kedua F1 diperoleh 9 kali 1 min 6 kali 1 kuadrat plus 1 pangkat 3, dia sama dengan 4. Selain dari dua titik stasioner tadi, kita juga harus menguji di ujung-ujung interval. Ujung sebelah kiri adalah di interval di soal itu min 1, sehingga X sama dengan min 1. Kita masukkan ke dalam soal, F min 1 sama dengan diperoleh dia negatif 16. Dan di ujung sebelah kanan X sama dengan 3, kita masukkan F3 sama dengan titik stasionernya tadi ya, sama dengan 0. Sehingga dari nilai-nilai 0, 4, negatif 16, dan juga 0 lagi, nilai yang paling tinggi 4, dia namanya nilai maksimum. Nilai yang paling kecil negatif 16, dia adalah nilai minimumnya. Itulah cara mencari nilai maksimum dan minimum dalam interval tertutup. Untuk soal latihan 2, diberikan suatu kurva Y, tentukan turunannya dan faktorkan sehingga diperoleh nilai X-nya. Kemudian masukkan nilai X stasionernya ke dalam Y-nya, kemudian gambar grafiknya. Untuk menggambar grafik, silahkan gunakan aplikasi GeoGebra ya, untuk memudahkan pemahaman cara menggambar kurva. Di contoh 5 adalah aplikasi nilai maksimum dan minimum dalam masalah kontekstual. Misalnya, sebuah karton berbentuk persegi dengan panjang sisi 12 cm. Pada setiap ujung karton tersebut dipotong dengan panjang X cm, lalu dibuat sebuah balok. Ilustrasinya seperti ini ya. Tentukan nilai X agar isi kotak maksimum dari karton tersebut dibuat balok sehingga diperoleh panjangnya adalah 12 dari panjang total, karena dipotong kanan dan kiri X dan X sehingga panjangnya menjadi 12 kurangi 2X. Lebarnya juga sama, 12 min 2X, sedangkan tinggi baloknya adalah X karena tingginya letaknya ada di yang paling kecil itu ya. Sehingga volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi, diperoleh volumenya adalah 144X min 48X kuadrat plus 4X pangkat 3. Karena yang akan kita cari adalah kotak maksimum dan minimum, sehingga diperoleh, kita turunkan V aksen sama dengan 0. Turunannya diperoleh 144 kurangi 96X plus 12X kuadrat sama dengan 0. Kemudian kita bagi dulu dengan 12. Kemudian kita faktorkan, diperoleh X min 6 kali X min 2 sama dengan 0. X min 6 itu tidak mungkin. Kenapa? Karena ketika kita masukkan 6 itu dalam panjang balok kan 12 kurangi 2 kali 6. Nanti 0, kan tidak mungkin sebuah balok itu mempunyai panjang 0, lebar dan juga 0, kan tidak mungkin. Sehingga yang memenuhi adalah X sama dengan 2. Dari X sama dengan 2 tadi kita masukkan ke volume maksimumnya, yaitu 144 kali 2 kurangi 48 kali 2 kuadrat ditambah 4 kali 2 pangkat 3, sehingga diperoleh volume maksimumnya adalah 128 cm pangkat 3. Itulah penggunaan maksimum atau minimum dalam masalah sehari-hari. Untuk lebih memahami, silahkan dikerjakan soal latihan 3. Ini seorang tukang kayu akan membuat kotak mainan ya, dengan ukuran seperti ini. Kemudian tentukan volume maksimum yang bisa dipakai, tentukan turunan dari volumenya dan turunan kedua dari volumenya. Setelah itu tentukan volume maksimum dari kotak mainan tersebut itu berapa, seperti itu. Oke, mungkin itu saja penanaman konsep tentang fungsi naik, fungsi turun, nilai stasioner, nilai maksimum dan minimum dari Bu Novis. Silakan belajar, tetap semangat, masa depan ada di tangan kalian yang bekerja keras hari ini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.